Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bapak akan membahas tentang soal mikrotik. Nah, di sini Bapak sudah terbuka Winbox-nya. Nah, kalian pastikan yang IP address ini masih 0.0.0.0. Nah, gimana cara loginnya? Kalian klik di MAC address-nya. Nah, di MAC address-nya dimasukkan username dan password-nya. Kalau sudah defaultnya kosong, langsung kita klik connect. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kalian sudah login. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita memberikan nama pada interface-nya. Caranya itu gimana? Di sini kalian klik menu interface. Nah, di sini untuk ether 1 kita kasih nama ether 1 internet, apply, lalu oke. Ether 2 ini PC, apply, lalu oke. Nah, di sini kenapa Bapak masih belum ada tulisan R atau running? Karena di sini Bapak belum terkoneksi sama internet, atau Bapak belum masukkan kabel running dari internet ke mikrotiknya. Nah, di sini Bapak sudah masukkan kabel internetnya ke mikrotik di port pertama. Nah, di sini sudah ada bacaan R atau running. Nah, selanjutnya itu kita hidupkan WLAN-nya. Kita klik kanan lalu pilih enable. Nah, setelah itu kita konfigurasi dulu nih di WLAN-nya. Ini ada beberapa konfigurasi. Caranya itu diklik 2 kali. Nah, di tab general, terus name ini kita misalkan namakan wifi. Lalu di tab wireless, modenya ini kita ganti menjadi AP bridge. Nah, kalau sudah AP bridge, frekuensinya kita ubah menjadi 2442. Lalu di sini SSID-nya misalkan SMK GKB. Nah, security profile default, terus nah di sini default forwardnya kita checklist. Nah, kalau sudah di sini band-nya ini jangan lupa kita ubah menjadi yang 2GHz BGN, karena tidak semua device support kalau hanya BG saja. Nah, kalau kita pilihnya BGN, ini artinya kita wirelessnya bisa support ke semua device. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya apa? Kita lihat apakah kita sudah terkoneksi ke internet atau belum. Caranya itu kita klik IP lalu pilih ke DHCP client. Nah, di sini mikrotiknya belum terkoneksi nih sama internet. Nah, gimana caranya? Caranya itu kalian klik tanda plus ini. Saya tidak mengerti. Nah, kalau sudah, kalian interface ini kalian pilih ke ether 1 yang mengarah ke internet tadi. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah, dia statusnya menjadi bound. Nah, kalau kayak gini berarti sudah mendapatkan IP dari ISP. Nah, kalau sudah, di close dulu aja biar tidak terlalu banyak. Nah, selanjutnya apa? Kita membuat IP untuk lokalnya, untuk tadi ether 2 PC sama WLAN tadi. Nah, caranya gimana? Caranya kalian klik IP lalu pilih di addresses ini. Kalian klik. Nah, di sini kan sudah ada nih ether 1 internet karena tadi udah dapat IP kan. Nah, lalu kita tambahkan, kita add. Nah, address ini kita sesuaikan sama soal. Misalkan di sini ether 2 itu 192.168.10.1/24. Nah, interface-nya kita arahkan, karena tadi yang 192 ini untuk PC, berarti kita arahkan ke ether 2 PC.
Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, terus kita tambahkan juga IP untuk WLAN-nya nanti. Kita tambahkan lagi IP-nya itu, contoh di sini 172.168.1.1/24. Nah, jangan lupa interface ini pastikan di WLAN 1 WiFi. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah kita buat DHCP servernya untuk membagikan IP yang tadi kita buat untuk klien. Caranya gimana? Caranya itu kalian klik IP lalu ke DHCP server. Nah, terus ke DHCP setup. Nah, terus kita pilih nih untuk interface-nya ya. Karena untuk PC itu di Ether 2, kita pilih Ether 2. Lalu kita klik next, 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 next. Nah, kalau sudah ada peringatan seperti ini berarti sudah dibuat. Nah, karena ini tadi untuk PC, berarti kita buat yang untuk hotspotnya tadi atau wifi-nya tadi. Sama caranya di DHCP setup. Nah, ininya interface-nya kita ubah jadi WLAN 1 WiFi. Kalau sudah next sampai selesai. Nah, kalau sudah ada peringatan juga sama, kita klik OK. Nah, ini biarkan warna merah karena belum ada klien yang terkoneksi. Nah, langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya itu kita membuat NAT. Karena tadi baru IP-nya saja, belum mendapatkan internetnya, koneksi internetnya. Nah, kita buat di firewall, lalu kita di tab NAT. Nah, kita klik tambah. Nah, di generalnya ini chain-nya tetap SRC NAT. Nah, out interface-nya ini yang mengarah ke internet tadi. Internet tadi berapa? Di Ether 1. Kalau sudah, di tab action kita pilih masquerade. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah NAT-nya sudah, kita close dulu. Nah, selanjutnya kita membuat hotspotnya nih. Nah, tadi kan untuk soal nomor 1 konfigurasi router DHCP sudah. Nah, sekarang kita buat wireless. Caranya gimana? Kita klik IP. Nah, di sini lalu kita pilih yang hotspot. Nah, kita ke tab server. Nah, lalu kita klik hotspot setup. Nah, kita pilih nih. Kita pilihnya kemana? Kita sesuaikan. Kalau kita mau membuat hotspotnya itu berarti tadi di WLAN 1 WiFi. Kita klik next. Nah, yang ininya kita checklist masquerade-nya. Yang checklist, klik next lagi. Nah, pastikan sertifikatnya ini kita pilih yang non. Kalau sudah, kita next lagi, DNS kosongin aja. Nah, ini DNS name ini digunakan untuk login nanti. Contohnya misalkan gkb.tkj.net. Kalau sudah next. Nah, ini untuk admin ya. Ini bebas, kita mau kosongin juga tidak apa-apa, tapi sebagai contoh Bapak isikan 1, 2, 3. Kalau sudah next. Nah, kalau sudah peringatan seperti ini berarti sudah sukses. Nah, langkah selanjutnya itu apa? Untuk soalnya itu tadi nomor 3 sudah DHCP server untuk klien. Lalu di nomor 4 nih, membuat hotspot dengan nama user PC dengan kecepatan 1 MB. Dan di wireless itu hotspot dengan nama user WLAN kecepatan 512 KB. Nah, berarti kita harus membuat servernya dulu nih. Membuat user profile-nya dulu karena ada 2 user dengan kecepatan yang berbeda. Caranya gimana? Kita klik IP lalu hotspot. Nah, di sini tabnya banyak nih, kita klik di user profile. Nah, yang ini kita untuk tadi yang adminnya kita matikan ininya, apply OK. Nah, untuk membuat hotspot dengan user PC berarti kita buat profilnya dulu nih. Caranya itu kita klik di user profile
lalu klik tambah. Nah, misalkan di sini kita kasih nama user PC. Nah, terus di share usernya ini kita matikan. Rate limitnya berapa? Di sini kan ada RX per TX, berarti untuk upload dan download. Nah, karena tadi kecepatan maksimal 1 MB, berarti kita isikan 1 M per 1 M. Nah, kalau sudah, kita klik apply lalu oke. Nah, ini untuk user PC profilnya udah nih. Nah, kita tambahkan juga untuk user WLAN karena kecepatan berbeda. Kita kasih contoh user WLAN. Share usernya juga kita matikan. Nah, di sini tadi yang satunya 1 MB atau 1 M kita ganti jadi 512 K per 512 K. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah buat user profile, kita klik di tab user. Nah, di sini kita akan membuat usernya. Tadi usernya itu user strip PC. Kita klik tambah. Nah, servernya ini kita pilih ke hotspot 1. Nah, untuk usernya misalkan tadi namanya itu user PC. Passwordnya misalkan 123. Nah, profilnya ini jangan lupa, karena tadi untuk user PC itu ada maksimal kecepatannya ada 1 MB, berarti kita pilih yang user PC. Nah, kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita buat juga user untuk WLAN-nya. Kita klik tambah. Nah, servernya kita pilih hotspot. Nah, user WLAN, passwordnya 123. Profilnya ini kita pilih yang user WLAN. Klik apply lalu oke. Nah, di sini ada koreksi sedikit untuk user PC, karena di sini tadi server itu mengarah ke hotspot. Nah, sedangkan hotspot itu untuk login via WiFi, berarti kita servernya kita arahkan ke all aja. Berarti nanti si PC yang kita jadikan server atau kita jadikan klien berbentuk PC itu bisa mengakses dengan username ini. Lalu kita klik apply lalu oke. Nah, selanjutnya kita jangan lupa nih, tadi kan kita udah bikin DNS name-nya. Jangan lupa nih, DNS name ini kita klik 2 kali di tabnya server profile. Kita klik 2 kali. Nah, di tab login ini jangan lupa cookie-nya ini kita unchecklist. Kalau sudah, klik apply lalu oke. Nah, kalau sudah, ini kita selesai. Kita harus ke PC yang kedua. Nah, Bapak tidak mencotokkan PC kedua karena tidak ada untuk laptopnya. Jadi nanti di PC 2 itu kalian jangan lupa untuk mengkoneksikannya via WiFi. Kalau misalkan di PC kedua kalian masih berbentuknya kotak, itu kalian Ethernetnya kalian matikan terlebih dahulu. Nah, untuk matikan Ethernet sudah pada tahu kan? Kalau sudah, kita lanjut aja untuk pembahasannya, yaitu tentang bypass di wireless. Nah, bypass di wireless ini gimana caranya? Caranya itu kalian klik di IP, lalu pilih hotspot. Nah, sudah di tab hotspot. Nah, di sini kan ada banyak nih tabnya tadi yang Bapak jelasin. Nah, kalian klik yang wallet garden. Nah, kalian klik, lalu kalian tambahkan. Nah, di sini. Nah, servernya ini, actionnya ini kalian pilih yang low. Nah, servernya ini kalian bisa pilih nih. Tadi kan untuk hotspot nih ya, hotspot 1. Nah, terus di sini ada DST host. DST hostnya ini kalian isikan situs yang akan kalian bypass. Contohnya www.smk Gema Karya Bahana .sch.id. Nah, kalau sudah,
kalian apply, lalu kalian oke. Nah, tinggal kalian tes apakah bypassnya sudah berhasil atau belum. Caranya itu kalian buka Chrome atau Edge, lalu kalian jangan lupa kalian bersihkan dulu cookiesnya semuanya di historinya. Kalian bersihkan dulu semuanya. Kalau sudah, kalian buka tab yang pertama itu YouTube, misalkan youtube.com. Di tab kedua itu SMK Gema Karya Bahana. Nah, kalian lihat di YouTube-nya apakah ada peringatan connect to the internet. Dan di tab keduanya itu yang tadi tab sekolah, apakah sudah berhasil terbuka. Nah, kalau misalkan di tab YouTube itu kalian sudah ada tulisan connect to the internet, berarti kalian sudah berhasil membypassnya. Nah, langkah soal selanjutnya itu adalah blokir situs Facebook dengan menggunakan layer 7 protokol. Nah, caranya gimana untuk membypass via layer 7 protokol? Nah, ini hotspotnya kita checklist dulu. Nah, di sini kalian klik IP, lalu di sini ada firewall. Nah, di sini ada banyak nih. Kalian ke tab layer 7 protokol. Kalau sudah, kalian klik tambah. Nah, di sini misalkan tadi yang mau diblok adalah situsnya Facebook, berarti kita akan namakan aja Facebook. Nah, untuk IP-nya ini, XP-nya ini kalian isikan sebentar, Bapak buka notepad dulu biar lebih kelihatan. Kalian isikan pangkat titik tambah buka kurung nama situs yang akan kalian blok. Tadi tuh facebook.com tutup kurung titik bintang tanda dolar. Nah, kalian isikan nih di text IP yang tadi. Nah, di sini di paste. Kalau sudah, klik apply, lalu oke. Nah, kalau sudah, kalian balik ke tab filter rules ini. Kalian klik. Nah, kalian klik tambah. Nah, di sini change-nya ini di tab general kalian isikan forward. Nah, selanjutnya itu untuk src address-nya ini kalian isikan 0.0.0.0/0. Ini juga bisa. Ini menandakan semuanya memblokir situs Facebook tadi, atau bisa kalian matikan, tapi Bapak sarankan kalian ngetiknya 0.0.0/0. Kalau sudah, kalian ke tab advance. Nah, di sini ada tulisan layer 7 protokol. Nah, kalian layer 7 protokolnya itu kalian klik. Nah, di sini pastikan namanya sesuai dengan yang tadi, Facebook. Kalian klik, lalu di tab actionnya kalian pilih drop. Kalau sudah, apply, lalu oke. Nah, untuk soal blokir situs Facebook dengan layer 7 protokol tadi sudah dengan sekali setting kalian memblokir tadi PC dan WiFi tadi atau hotspot tadi. Itu dalam satu kali setting. Tapi kalau kalian mau 2 kali setting, kalian yang di IP-nya ini kalian isikan IP si PC dan IP si hotspot tadi yang di address. Nah, selanjutnya itu soal tentang blokir situs YouTube dengan manual. Caranya gimana? Caranya itu kalian klik IP, lalu pilih firewall. Nah, di tab sini ada tulisan manual. Kalian klik, lalu kalian add, lalu kalian ke tab general. Nah, tab generalnya ini, chainnya ini kalian ubah ke forward. Nah, kalau sudah, kalian klik di tab advance ini. Nah, selanjutnya itu kalian
kalian isikan situs yang akan kalian blokir di konten ini. Tadi kan di soal itu YouTube ya, berarti kalian ketikkan youtube.com. Kalau sudah, kalian ke tab action. Nah, actionnya ini kalian ganti ke address add dst to address list yang kedua. Nah, lalu di sini addressnya listnya itu kita isikan. Misalkan tadi YouTube, berarti kita isikan YouTube. Nah, kalau sudah kita klik apply, lalu oke. Nah, selanjutnya kita balik lagi nih ke tab filter rules. Nah, balik dulu, kita klik add lagi. Nah, di sini chainnya ini tetap diisikan forward. Lalu di sini src addressnya sama seperti yang layer 7 protokol tadi, diisikan 0.0.0.0/0 atau bisa juga dimatikan, tapi Bapak sarankan pakai 0.0. Lalu di tab advance ini kalian pilih yang dst address listnya, kalian isikan yang tadi yang kalian sudah buat. Tadi kan YouTube namanya sesuai, klik YouTube. Kalau sudah, di tab actionnya ini kalian pilih reject atau bisa juga di drop, sama saja, tidak ada, cuman hanya membedakan peringatannya saja. Di sini Bapak contohin di reject. Kalau di soal yang sudah kita bahas biasanya kita pilih reject. Nah, kalau kita pilih reject, lalu kita apply, lalu oke. Nah, kalau sudah, kalian bisa coba di kedua PC-nya, PC dan WiFi tadi kliennya. Nah, sampai di sini sudah selesai pembahasan tentang soal untuk nanti. Kalau ada yang mau ditanyain, silahkan saja ditanyakan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.